Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait pengembangan model deep learning, yaitu analisa metode, arsitektur, dan aplikasi semantic segmentation-nya. Di mana anggota kelompok 4 itu terdiri dari 6 orang, yaitu Fajri Firmansyah, Arya Dwinanda, saya sendiri Siti Walifah, lalu ada Sri Wahyuni, Iqbal Habibie Rizallah, dan Novel Mutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dan NPM 23041050 Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan dari object detection dan juga semantic segmentation. Objek Objek detection berfokus pada mendeteksi keberadaan objek dalam gambar dengan menggunakan bounding box. Jadi model hanya memberikan informasi bahwa suatu objek ada di lokasi tertentu. Misalnya ada mobil di dalam kotak tersebut. Namun model tidak memahami bentuk objek secara detail. Sedangkan semantic segmentation bekerja pada tingkat piksel. Artinya, setiap piksel dalam gambar diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Dengan cara ini, model tidak hanya mengetahui lokasi objek, tetapi juga bentuk dan area objek secara presisi. Perbedaan utama di sini adalah tingkat detail object detection yang hanya memberikan lokasi kasar, sedangkan semantic segmentation memberikan pemahaman yang jauh lebih detail pada terhadap setiap gambar. Insight penting dari slide ini adalah jadi semantic segmentation tidak hanya menjawab di mana objeknya, tapi bagaimana bentuk objek itu secara keseluruhan. Lalu pada slide ini saya akan menjelaskan contoh perspektif AI membaca jalan. Nah, pada slide ini ditunjukkan bahwa perbedaan antara object detection dan semantic segmentation, di mana di bagian kiri kita dapat melihat bahwa object detection hanya dapat membaca kotak-kotak lokasi dari orang dan juga mobil yang berada di jalan tersebut. Sedangkan di bagian kanan kita dapat melihat semantic segmentation memberikan pelabelan pada setiap piksel dalam gambar. Misalnya warna biru untuk jalan raya, merah untuk kendaraan, dan kuning untuk manusia. Dengan pendekatan ini, sistem dapat memahami seluruh area gambar secara menyeluruh, bukan hanya objek-objek tertentu saja. Hal ini sangat penting dalam aplikasi seperti kendaraan otonom, karena sistem harus memahami lingkungan secara lengkap untuk mengambil keputusan yang aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa object detection hanya memberikan informasi lokasi objek, sedangkan semantic segmentation memberikan pemahaman penuh terhadap seluruh scenes, sehingga lebih unggul dalam analisis visual yang kompleks. Dalam dunia medis, lebih tepatnya dalam RN jantung beserta contohnya. Oke, nah di sini secara sederhana kita bisa bilang bahwa segmentasi citra itu bakal proses memisahkan bagian-bagian penting dari gambar medis seperti vertikal dan atrium jantung, sehingga bisa dianalisis secara kuantitatif bukan hanya dilihat secara visualnya saja. Nah, pada gambar di tengah ini bisa kita lihat bahwa hasil segmentation itu di mana bagian-bagian jantung diberi warna yang berbeda. Nah, di sini ada warna biru dan warna oranye. Nah, gunanya apa? Itu untuk membantu sistem maupun dokter untuk mengenali struktur otonominya itu lebih jelas dan lebih akurat. Kalau misalkan dia ada segmentation citra, dokter tuh mungkin bakal lebih kesulitan dalam menganalisa. Dia harus menganalisanya tuh secara manual. Nah, segmentation citra ini pada IMR jantung, dia tuh memiliki peran penting. Di antaranya itu adalah Dianoxa, Dianoxis CAD atau kepanjangan darinya itu Computer Aided Diagnosis. Nah, di sini gunanya apa? Gunanya untuk membantu mendeteksi kondisi kritis seperti fibrilasi atrium secara lebih cepat dan lebih objektif, sehingga bisa mampu mengurangi ketergantungan dokter pada analisa secara manual. Nah, lalu ada manajemen penyakit. Di sini gunanya itu untuk mengukur parameter penting seperti volume jantung atau ketebalan dinding yang sangat berguna untuk memantau perkembangan penyakit kardiovaskular atau mengevaluasi prognosis pasien secara akurat. Yang ketiga itu ada tindakan medis. Nah, di sini hasil dari segmentation itu bakal menjadi dasar dalam perencanaan prosedur medis, termasuk ya seperti operasi yang kompleks hingga teknologi bedah
berbasis robot. Nah, sehingga tindakan medis yang dilakukan ini bakal lebih presisi dan lebih aman dilakukan dengan perhitungan yang sudah yang divisualisasikan oleh segmentasi citra tersebut. Lalu ada pun 5 contoh aplikasi MRR jantung yang dilakukan pada segmentation data ini. Nah, yang pertama itu ada namanya pengukuran injection function. Nah, di sini segmentation vertikal itu dia bakalan digunakan untuk menghitung volume darah yang dipompa. Kayak misalkan ini metrik vitalnya berapa. Gunanya untuk mendeteksi ini, misalkan kondisi gagal jantung pada pasien. Lalu ada deteksi infark miokard. Nah, di sini area jaringan yang mati atau rusak akibat serangan jantung itu bisa diidentifikasi sehingga membantu dokter nih menentukan penanganan atau tingkat keparahan yang diderita oleh pasien. Ada yang ketiga, perencanaan intervensi. Perencanaan intervensi ini untuk memberikan gambaran anatomi jantung secara detail, sehingga dokter dapat merencanakan prosedur seperti pemasangan stent atau bypass dengan lebih presisi dan lebih aman tentunya. Lalu ada namanya analisa kardiomiopati. Di sini untuk menganalisa perubahan bentuk atau ketebalan obat jantung yang dapat dianalisis secara lebih akurat. Ini penting untuk mengevaluasi penyakit yang memengaruhi struktur dan fungsi jantung. Dan yang terakhir yaitu pemodelan 3D anatomi, yaitu untuk mengkonversi hasil segmentasi pixel menjadikan model 3D untuk simulasi bedah dan edukasi medis yang diberikan kepada pasien ataupun kepada mahasiswa kedokteran dan masyarakat atau lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Novel Mubarak dengan NPM 23041050-157. Nah, saya di sini akan melanjutkan mengenai konsep FCN. Jadi biasanya AI menggunakan CNN standar. Cara kerjanya seperti dia melihat foto lalu mengidentifikasi misal kucing di foto tuh. Masalahnya cara kerjanya itu hanya bisa memberi satu label untuk seluruh gambar. Karena di bagian akhir ada lapisan bernama fully connected layer yang meratakan semua data. Kita tahu apa objeknya, tapi kita kehilangan detail di mana lokasinya. Nah, jadi FCN hadir dengan ide revolusioner. Dia itu ngebuang lapisan kaku di akhir tadi. Nah, dalam FCN ini dari awal sampai akhir isinya hanya lapisan konvolusi. Itu mengapa namanya fully konvolusional. Hasilnya AI tidak lagi mengeluarkan satu kata label, melainkan sebuah peta atau heat map. Ya, jika CNN biasa melihat kucing, FCN melihat piksel nomor 1 sampai 50 adalah bulu kucing gitu. Nah, cara kerjanya itu mirip jam pasir. Pertama, encoder, gambar tuh diperkecil untuk memahami konteksnya. Lalu kedua itu decoder atau upsampling. Data yang sudah kecil lalu dikembalikan ke ukuran asli. FCN memetakan kembali pemahamannya ke setiap piksel gambar asli. Teknik ini disebut semantic segmentation. Nah, jadi kesimpulannya FCN mengubah AI dari sekadar penebak gambar menjadi pelukis presisi. Nah, ia tahu persis batas setiap objek hingga ke tiap titik terkecilnya. Nah, inilah fondasi dari visi komputer modern, mulai dari diagnosis medis lewat ronsen hingga navigasi robot. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bala Habibie Ritonga, NPM 23041050010056. Jadi di sini saya akan menjelaskan keunggulan arsitektur UNet. Ini merupakan standar emas untuk segmentasi citra medis. Yang pertama itu tangguh dengan data terbatas. Ini beroperasi dengan sangat baik meskipun dataset medis ini seringkali kecil. Dan yang kedua itu ada skip connection, menjembatani encoder dan decoder untuk menangkap konteks global sekaligus, pertahankan detail spesial mikro. Yang ketiga, akurasi mikro. Ini mampu menyegmentasikan bagian terkecil secara akurat, seperti lesi mikro atau batas tumor. Yang terakhir itu ringan dan generalisasinya tinggi. Komputasi yang efektif dan sederhana ini adaptif untuk berbagai format, seperti MRI, CT scan, hingga citra mikroskopis. Setelah itu, ini ada Deep Lab. Ini menangkap skala dan konteks global. Nah, untuk standard convolution ini, itu lokal reseptif. Ini fokus pada area sempit. Resolusinya tinggi, tapi konteksnya terbatas.
yang menghasilkan atrosh atau dilated convolution. Itu ini wide receptive field, menangkap konteks global dengan resolusi yang dipertahankan. Jadi atrosh atau dilated ini convolution ini modelnya ini melihat area yang jauh lebih luas tanpa mengorbankan resolusi fitur, memahami konteksnya secara menyeluruh. Lalu ada SPP atau Atrosh Spatial Pyramid Pooling, itu mengekstraksi fitur pada berbagai skala secara simultan, sangat efektif mendeteksi objek dengan ragam ukuran dan bentuk. Baru batasnya lebih halus, mempertahankan resolusi fitur map dengan jauh lebih baik untuk batas segmentasi yang akurat. Terakhir ada backbone kuat, ini didukung oleh arsitektur berat seperti ResNet atau exception untuk format dataset kompleks. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kita menampilkan perbandingan antara unit dan juga deep lab pada arsitektur semantic segmentation. Pertama dari segi mekanisme utama. Unit menampilkan skip connection, yaitu menghubungkan layar awal dengan layar akhir untuk mempertahankan informasi detail, sedangkan deep lab menggunakan Atrosh Convolution dan ASPP untuk menangkap konteks global dan informasi multiskala. Kedua, dari fokus analisis unit lebih fokus pada detail spasial yang bersifat lokal atau mikro, sehingga sangat baik dalam menangkap bentuk objek kecil secara presisi. Sedangkan deep lab lebih unggul dalam memahami konteks global dan variasi skala dalam gambar yang kompleks. Dan yang ketiga, dari sisi beban komputasi, unit relatif lebih ringan dan sederhana, sehingga cocok untuk kondisi dan keterbatasan resource. Sementara deep lab memiliki beban komputasi yang lebih tinggi karena menggunakan arsitektur yang lebih kompleks sehingga ResNet atau exception. Keempat, dari kasus penggunaan ideal, unit biasanya digunakan pada citra medis atau dataset yang kecil, di mana detail sangat penting, sedangkan deep lab lebih cocok ke dataset visual yang kompleks dengan banyak variasi ukuran. Nah, insight utama dari perbandingan ini adalah bahwa unit itu lebih unggul dari sisi efisiensi dan juga detail lokal. Namun, deep lab lebih unggul dalam akurasi. Namun, deep lab lebih unggul dalam akurasi pada konteks global yang luas dan kompleks. Jadi, pemilihan arsitektur sebenarnya tergantung pada kebutuhan. Apakah lebih mengutamakan efisiensi atau pemahaman konteks yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Arya Rangga dengan NPM 2204 1050 Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan soal bagaimana segmentasi membantu otomasi analisis citra dan jelaskan dengan contoh aplikasinya. Segmentasi citra berperan penting dalam otomasi analisis citra karena memungkinkan sistem komputer untuk memisahkan objek penting dari latar belakang secara otomatis pada tingkat piksel. Dengan segmentasi, setiap bagian gambar dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, sehingga proses analisis menjadi lebih terarah, akurat, dan tidak lagi bergantung pada pengamatan manual manusia. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan pengolahan data visual dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang medis seperti analisis citra MRI jantung, segmentasi digunakan untuk memisahkan bagian-bagian penting seperti ventrikel kiri, ventrikel kanan, dan miokardium. Dengan hasil segmentasi ini, sistem dapat secara otomatis menghitung parameter penting seperti volume jantung, ketebalan dinding, atau fraksi ejeksi tanpa perlu pengukuran manual oleh dokter. Contoh lainnya terdapat pada kendaraan otonom, di mana segmentasi citra digunakan untuk membedakan jalan, pejalan kaki, kendaraan, dan rambu lalu lintas secara real-time, sehingga sistem dapat mengambil keputusan berkendara dengan aman. Selain itu, dalam bidang pertanian, segmentasi digunakan untuk mengidentifikasi area tanaman yang sehat dan yang terkena penyakit, sehingga petani dapat mengambil tindakan yang lebih tepat. Dengan demikian, segmentasi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem analisis citra yang otomatis, cerdas, dan efisien. Sekian dari saya. Dan presentasi kami dari kelompok 4 lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.